Nah, Bantu aku makan. Fusi menolehkan kepalanya ke tempat makan tersebut, alis matanya pun meloncat ketika melihat sosok Cigui. Ia melempar kuncinya ke Kinseng. Jaga toko, kata Fusi sambil berjalan menuju tempat sarapan Cigui. Hari ini Fusi mengenakan baju yang lebih santai dari biasanya, membuat dirinya tidak begitu tampak mewah, tetapi tetap elegan. Seluruh auranya menunjukkan sosok yang sangat berbeda dari tempat makan kecil itu. Orang seperti Fusi, mau dimanapun ia berada, tetap akan menjadi pusat perhatian. Ketika Fusi masuk ke tempat makan itu, ia pun segera menarik perhatian seluruh tamu yang ada di sana. Banyak mahasiswi yang sedang sarapan, mata mereka pun menatap erat pria menawan itu sambil berbisik-bisik dan bertanya-tanya dari mana asal orang setampan itu. Fusi tidak menghiraukan pandangan orang lain. Sama dengan Cigui, Fusi juga memesan semangkuk kembang tahu ditambah 2 pancake telur dan 2 butir telur rebus. Ia kemudian membawanya ke meja di mana gadis itu berada. Cigui mengangkat kepalanya, tidak mengatakan apapun. Fusi langsung duduk di samping Cigui, wajah tampannya menunjukkan senyuman yang sangat menawan. Kebetulan sekali, kamu juga suka sarapan di sini. Cigui terdiam. Kebetulan apanya? Batin Cigui. Fusi yang merupakan calon penerus keluarga Fu dari kota besar Jing, bagaimana mungkin bisa suka sarapan di tempat yang kecil, sempit, dan kotor seperti itu. Meskipun mengetahui hal itu, Cigui sedang malas untuk mengekspos kebohongannya. Maka dengan nada rendah ia menanggapi singkat, kemudian kembali makan kembang tahunya. Tapi setelah itu, ketika Cigui menundukkan kepalanya, ia melihat tangan Fusi meletakkan sebuah piring kosong, kemudian piring itu diisi dengan pancake telur dan telur rebus, lalu didorong ke depannya. Cigui terdiam. Sekali lagi, ia mengangkat kepalanya dan menatap Fusi. Fusi melihat Cigui sambil tersenyum lembut. Tadi aku tidak sengaja memesan terlalu banyak, bantu aku makan ya. Cigui melirik piring yang sudah diisi dengan pancake telur dan telur rebus itu. Aku sudah makan 2 butir telur rebus. Terima kasih. Cigui berterima kasih dengan tulus, tapi aku tidak bisa makan sebanyak ini, aku baru saja menghabiskan 2 butir telur rebus. Fusi pun terdiam. Namun, jawaban Cigui tidak membuat Fusi jadi canggung. Sambil tetap tersenyum ia berkata, tak apa, kamu makan sebisamu saja. Kalau tidak habis, tinggalkan saja. Cigui tidak mengatakan apapun lagi, ia kembali menikmati kembang tahunya. Fusi tidak menggerakkan sumpitnya. Tangannya kanannya yang panjang memegang sendok sambil mengaduk kembang tahunya sesuka hati, tangan satunya lagi menopang kepalanya sendiri. Ia sibuk memandangi Cigui. Gadis di depan Fusi itu makan dengan tenang tak bersuara, kepalanya menunduk, bulu matanya panjang menutupi pupil matanya yang cantik. Hanya dengan memandangnya saja sudah dapat membuat hati orang lain merasa nyaman. Di sisi lain, Qian sedang turun dari mobil, mau masuk ke kampus. Tiba-tiba, saat tidak sengaja melihat tempat makan kecil yang tidak jauh dari kampus, ia menemukan Cigui sedang duduk dan sarapan di sana. Sedangkan di sampingnya, duduk seorang pria. Dari sudut pandang Qian, ia hanya bisa melihat wajah pria itu dari sisi sampingnya saja. Namun hanya dengan wajah sampingnya, Qian sudah bisa tahu betapa tampannya pria tersebut. Ditambah lagi, pembawaan pria itu terasa begitu elegan bagaikan bangsawan. Ia adalah pusat perhatian di dalam tempat itu. Bahkan para tuan muda dari keluarga kaya yang ada di kampus pun kalah jauh dari pria tersebut. Qian mengerutkan alis matanya. Bagaimana bisa Cigui kenal dengan orang seperti ini? Qian berpikir sejenak, kemudian ia pun berjalan menuju tempat makan itu dengan membawa tasnya. Cigui masih fokus dengan kembang tahunya. Dari sampingnya, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang lembut, kakak. Kenapa bisa di sini? Cigui mengerutkan alis matanya. Ia berpikir, kenapa ada begitu banyak orang yang mengganggunya. Padahal, gadis itu hanya ingin sarapan dengan tenang. Qian sebenarnya juga tidak peduli Cigui akan memperhatikan dirinya atau tidak. Ia berjalan mendekati kakaknya itu dan berdiri pas di samping Fusi. Ketika melihat wajah Fusi dengan jelas, Qian pun semakin terkejut karena wajah pria itu sangat menawan. Kemudian dengan lembut Qian bertanya, kakak, dia adalah temanmu. Cigui makan kembang tahunya dengan tenang. Fusi tetap melihat Cigui, satu tatapan pun tidak ia berikan kepada Qian. Seketika itu juga, Qian merasa sedikit malu. Qian melihat menu sarapan yang ada di meja dan ia pun terkejut. Sarapan pagi ini adalah makanan yang dipesan secara khusus oleh mama kepada pelayan dapur untuk membuatkannya, apa makanan itu tidak cocok dengan seleramu? Setelah mengatakannya, Qian seakan tidak sengaja memberikan satu lirikan kepada Fusi. Qian pun berkata, maafkan kami, ini adalah kesalahanku dan mama. Kamu baru datang dari desa Yun, pasti tidak biasa makan makanan barat. Bab 22 mencari masalah. Qian berpikir, orang seperti Fusi yang terlihat elit mau menjalin hubungan dengan Cigui, pasti karena pria itu mengira Cigui sebagai nona muda keluarga Qi. Maka dari itu, Qian sengaja membeberkan kebenaran agar Fusi tidak tertipu.
Seperti dugaannya, setelah mengatakan hal itu, Qian melihat alis mata Fusi sedikit terangkat. Nada rendah yang enak didengar pun terdengar dari pria itu, sudah kenyang. Benar, kata Qian dalam hati, sempat bersemangat. Namun, baru saja ingin menjawab, tiba-tiba ia sadar ada yang salah. Qian tertegun, ia menolehkan kepalanya ke arah Qigui. Gadis itu meletakkan sendok, mengambil tisu dari tas untuk mengelap mulutnya, kemudian menjawab, Sesaat kemudian, Qigui berdiri. Terima kasih atas makanannya, aku pergi kuliah dulu. Fusi menganggukkan kepalanya dan ikut berdiri. Ia tersenyum kepada Qigui sambil berkata, aku juga mau kembali ke toko, kita bisa berjalan bersama. Sejak awal sampai akhir, tak ada yang menghiraukan keberadaan Qian. Qian berdiri di tempat, merasakan tatapan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia menggigit bibir, wajahnya pun terasa panas seolah terbakar karena penghinaan yang dahsyat itu. Ruang kelas jam 8 pagi sudah hampir penuhi dengan orang. Mahasiswa yang bisa masuk ke Universitas Kedokteran Kota Nan, hampir semuanya, setidaknya rajin dan pekerja keras dalam hal belajar. Qian masuk ke dalam kelas dan duduk di tempat yang biasa ia tempati. Su Qing yang ada di sebelahnya bisa menyadari bahwa perasaan Qian sedang buruk. Ia mengalihkan pandangan dari buku anatomi dan bertanya dengan penuh perhatian, kamu kenapa? Qian memandang Su Qing. Pria di hadapan Qian itu adalah putra nyonya besar Su. Kalau tidak ada halangan, ia juga akan menjadi penerus keluarga Su yang terkenal di kota besar Jing. Su Qing sangat tampan, memiliki mata yang cantik dan tajam, auranya tenang dan dingin. Ia merupakan idola yang diakui oleh seluruh kampus. Idola kampus yang dingin itu hanya akan menunjukkan sedikit kelembutan ketika berhadapan dengan Qian. Sebelumnya, Qian sangat menikmati perlakuan khusus itu. Tapi hari ini, saat ia ada di hadapan Su Qing, ia tidak bisa berhenti memikirkan pria di sebelah Qigui. Dari segi wajah maupun karakter, Su Qing kalah jauh dengan pria itu. Qian merendahkan matanya untuk menutupi perasaannya, kemudian berkata dengan sedih, pagi ini, aku bertemu dengan kakakku. Qigui. Su Qing mengerutkan alis matanya. Semalam saat pulang ke rumah, ia mendengar ibunya bercerita tentang gadis yang dijemput dari desa itu. Tidak berpendidikan, juga tidak bisa melihat kondisi. Selain bereinkarnasi dan mewariskan gen wajah yang baik dari keluarga Qi, tidak ada hal baik lagi darinya. Iya, Qian menganggukkan kepalanya, aku melihatnya duduk dengan pria asing, jadi aku memberikan perhatian, kan, tapi dia sama sekali tidak memedulikanku dan pergi dengan pria itu begitu saja. Oh, ya, Kong Wen yang duduk di belakang berseru, bukannya kakakmu tahu kalau dia sudah bertunangan dengan Su Qing? Kok dia masih dekat dengan pria lain? Hubungan pertemanan Kong Wen, Su Qing, dan Qian sudah terjalin sejak mereka baru masuk universitas dan masih akrab sampai sekarang. Jadi, cara bicara mereka pun lebih bebas. Mendengar kata-kata Kong Wen, alis mata Su Qing semakin mengerat lagi. Hal itu menunjukkan rasa ketidaksukaannya. Ketika mereka bertiga sedang membahas hal itu, Qigui yang membawa ransel muncul dari pintu kelas dan berjalan masuk. Saat Qigui masuk, ia berhasil membuat kehebohan kecil di dalam kelas. Bukan karena alasan lain, wajah gadis itu yang sangat cantik menarik perhatian. Qigui berpakaian kasual, poni dan rambutnya diikat menjadi ekor kuda, menunjukkan dahinya yang bersih. Fitur wajahnya sangat cantik, kulitnya bagaikan telur rebus yang baru dikupas, putih dan halus. Apalagi kedua matanya itu, hitam dan terang bagaikan bintang jatuh. Walaupun Qigui tidak berekspresi, tapi pembawaannya yang dingin dan tenang itu justru sangat menarik perhatian orang. Orang-orang di dalam kelas pun saling berbisik dan mempertanyakan siapa gadis cantik itu. Proses perkuliahan di universitas memang biasanya diikuti oleh mahasiswa dari berbagai kelas, sehingga wajar jika ada orang yang belum pernah dilihat. Ekspresi wajah Qian menjadi semakin buruk. Mata Qian melotot lebar, tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Qigui benar-benar tidak bohong, gadis itu sungguh masuk ke Universitas Kedokteran Kota Nan. Dan bahkan satu fakultas dengan dirinya. Mana mungkin? Kong Wen berseru dengan nada pelan, Qian, keluargamu hebat sekali. Bahkan kalian bisa memasukkan sembarang orang ke kampus kita. Qian melihat Su Qing yang sedang menatapnya dengan kagum. Ia menggigit bibirnya dan menyetujuinya dalam diam. Bab 23 tidak perlu merendah. Qigui sama sekali tidak memerhatikan keberadaan Qian. Ketika Qigui masuk ke kelas, seorang pria yang sekelas dengannya segera berdiri dan menyapa, di sini ada kursi kosong. Qigui melihat wajah pria itu dengan lebih jelas, ia pun tertegun sejenak. Ia berjalan mengikuti pria sekelas itu dan duduk tanpa ekspresi. Kemudian dengan nada pelan ia tanya, kenapa kamu di sini? Xingu membalas dengan hormat, saat Anda di kampus, tak ada yang bisa melindungimu. Jadi saya sengaja minta persetujuan kepala sekolah Lin. Qigui terdiam sejenak, lalu berkata, kalau begitu, kedepannya kamu tidak boleh memanggilku Profesor Qi lagi. Panggil namaku saja. Baik, Xingu menganggukkan kepalanya dan mengubah panggilan sesuai perintah Qigui, Kakak Qi.
Qi Gui tak bisa berkata-kata. Mereka berdua berbincang sebentar sebelum dosen akhirnya datang dan kelas pun dimulai. Tempat duduk yang dipilih Xin Gu untuk Qi Gui sangatlah strategis. Berada tepat di sebelah jendela, angin sepoi-sepoi bertiup masuk, terasa begitu segar. Qi Gui dengan malas bersandar ke jendela, tidak mendengarkan apa yang dijelaskan oleh dosen. Ia menundukkan kepalanya, melihat ponsel. Angin sepoi-sepoi meniup beberapa helai rambut ke pipi Qi Gui yang halus. Kontras antara rambut yang hitam serta kulit yang putih itu memberikan dampak visual yang sangat jelas. Kong Wen terus memerhatikan Qi Gui, kemudian ia pun mengeluarkan suara, set, set lalu menilai, Qian, kakakmu ini cantik juga ya. Sayang sekali dia itu dari desa kecil dan tidak berpengetahuan. Su King mendengus dingin, apa gunanya kalau hanya cantik? Tidak memiliki kemampuan sama saja tidak berguna. Qian menyempitkan bibir mulutnya, tidak mengatakan apapun, tapi perasaan hatinya mulai membaik. Kemudian Kong Wen tertawa, haha, Su King, permintaanmu itu terlalu tinggi. Kamu kira siapapun bisa terlahir seluar biasa kamu dan Qian. Kong Wen melanjutkan, tapi menjadi cantik juga ada keunggulannya. Kalian lihat, teman cowok sekelas kita sungguh antusias kepadanya. Bagaikan sedang memperlakukan Dewi saja, hormat sekali. Su King semakin melihat rendah Qi Gui karena hal itu. Ia sampai enggan memberikan satu lirikan pun kepada gadis itu. Kong Wen tidak peduli dengan hal itu, mulutnya memang tak bisa diam. Aku lihat, sepertinya dia tidak tertarik dengan pelajaran, loh. Qian, jangan-jangan orang tuamu sengaja memasukkannya ke fakultas kita ya. Dengan tujuan agar dia menjalin hubungan baik dengan Su King, lalu bisa cepat-cepat masuk ke keluarga Su. Lebih baik kamu dengarkan dosen saja. Su King berkata dengan dingin dan tak sabar. Kong Wen sebenarnya masih ingin melanjutkan pembicaraan itu, tapi kini Su King sudah membuka mulutnya, jadi ia tidak berani mengatakan apapun lagi. Dengan patuh, ia menutup mulutnya dan fokus pada pelajaran. Asteris. Tatapan Kong Wen begitu jelas, dari awal Qi Gui sudah menyadarinya. Hanya saja, gadis itu malas memikirkannya. Ia fokus membalas pesannya. Qi Gui, Kak Han, aku di sini baik-baik saja, semuanya hampir beres, tak perlu khawatir. Pesan Qi Gui dibalas dengan cepat, baik. Jika membutuhkan sesuatu, tinggal kasih tahu saja. Tak usah sungkan, aku mengirimkan sebuah kado, mungkin malam ini akan sampai, nanti kamu jangan lupa untuk mengambilnya. Qi Gui, terima kasih. Bagaimana dengan proses pemulihan Pak Han? Han Xuan, untung kamu meluangkan waktu untuk mengoperasi ayahku, pemulihannya sangat bagus, sekarang juga sudah bisa jalan-jalan di luar rumah. Qi Gui, itu karena badan Pak Han memang kuat sehingga dia bisa pulih dengan cepat. Han Xuan, kamu tidak perlu merendah di hadapanku. Aku tidak tahu dengan orang lain, tapi apakah kami ini masih tidak percaya dengan kemampuan medismu? Qi Gui tersenyum. Setelah kelas itu selesai, Qian memberikan lirikan kepada Su King. Ia masih ragu, apakah harus menyapa Qi Gui dan berbicara kepadanya atau tidak. Namun, Qi Gui sudah berdiri dari tempat duduknya dan keluar. Xin Gu mengikuti di belakang Qi Gui. Qian terkejut. Kakak dan pria itu, hanya dalam waktu 1 jam pelajaran saja, mereka sudah begitu akrab. Wajah Su King sangat kaku. Ia berdiri dan berkata kepada Qian, ayo pulang. Qian mengerutkan bibirnya, ikut pergi di belakang Su King. Mobil keluarga Su sudah menunggu di luar kampus. Zhao Yuexiu merasa makanan luar tidak bersih dan juga tidak sehat, jadi ia tidak pernah membiarkan putri kesayangannya makan di luar. Ketika makan siang, Qian sempat ragu untuk bercerita. Namun kemudian ia berkata, kakak, dia benar-benar kuliah di Universitas Kedokteran Kota Nan, satu fakultas denganku. Bab 24 Kenapa kamu tak bisa seperti adikmu? Zhao Yuexiu dan Qi Changjing pun terkejut. Berbeda dari orang tuanya, Qi Mingkun justru tidak heran. Ia mendengus dingin, dulu keluarga nenek juga bisa dihitung sebagai keluarga ternama di kota Nan, kan? Meskipun akhirnya gulung tikar dan pindah ke desa Yun, tetapi koneksi orang tua itu pasti masih tersisa. Para pemimpin Universitas Kedokteran Kota Nan mungkin kenal dengan nenek dan mengizinkan gadis desa itu masuk ke sana, tak ada yang aneh, lanjut Qi Mingkun. Kata-kata Qi Mingkun itu masuk akal juga. Namun di dalam hati, Zhao Yuexiu dan Qi Changjing tetap merasa ada yang aneh. Qian seolah tidak sengaja berkata, popularitas kakak bagus sekali, loh. Hari ini pada jam sarapan, aku lihat dia sedang makan dengan seorang pria asing, kemudian setelah jam pelajaran, ia juga pergi dengan pria asing lainnya. Prak, Zhao Yuexiu tiba-tiba meletakkan sumpitnya ke meja dengan kuat. Frustasi, ia berkata, dasar anak itu. Sejak kecil tidak pernah diajari sopan santun, hanya bisa membawa sikap buruk saja ke rumah ini. Qian menundukkan kepalanya, dengan hati-hati ia berkata, Mama, kamu jangan marah, bukankah hal bagus jika kakak bisa mendapatkan teman baru dalam waktu singkat? Bagus apanya? Zhao Yuexiu mengerutkan alisnya erat, dengan emosi ia berkata, dia itu seorang gadis. Bukannya berteman dengan sesama gadis lain,
dia malah bisa-bisanya berteman dengan pria-pria asing, apa dia tak tahu malu? Cian, kamu di kampus jangan dekat-dekat dengannya. Jangan sampai orang lain salah paham denganmu, kata Zhao Yuexiu. Qi Changjing tidak mengatakan apapun. Qi Gui memang anak kandungnya, tapi karena selama 23 tahun tidak pernah hidup bersama, perasaan kekeluargaan mereka sudah sangat pudar. Jika Qi Gui memiliki sifat yang sama dengan Qian, ia mungkin mau memberikan perhatian kepadanya. Namun dilihat dari sisi manapun, Qi Changjing tidak merasa Qi Gui pantas mendapatkan perhatian darinya. Qi Mingkun berkata dengan tenang sambil memegang sumpitnya, Yan, kalau dia berani menggunakan nama keluarga kita di kampus dan membuat buruk namamu, bilang kepada kakak. Aku akan memberinya pelajaran agar dia tahu bagaimana menjadi orang dengan baik. Zhao Yuexiu memberikan lauk ke mangkok Qi Mingkun, kamu tidak perlu mencemaskan hal ini, cukup fokus dengan pelajaranmu saja. Tidak bisa begitu, Yan adalah adik kesayanganku, mana bisa aku melihat gadis desa itu mengganggunya. Qi Yan pun tersenyum dengan manis kepada Qi Mingkun. Terima kasih, kakak. Pada saat yang bersamaan, Qi Gui pulang. Qi Yan melihat Qi Gui yang masuk ke rumah dengan tenang. Pupil matanya bercahaya, ia tidak berbicara. Namun, Zhao Yuexiu tidak bisa menahan diri, ia segera melempar sumpitnya dengan marah, kamu hari ini berkeliaran dengan teman-temanmu yang tidak jelas itu lagi ya. Aku katakan kepadamu, ke depannya, kamu akan berangkat dan pulang dari kampus dengan mobil rumah. Selesai belajar, kamu harus segera pulang. Masih dengan emosi, Zhao Yuexiu melanjutkan, ayahmu sudah mencarikan guru etiket, kamu perlu belajar baik-baik dengannya setiap hari. Kalau tidak, nanti jika ada tamu ataupun saudara yang datang, seluruh anggota keluarga juga akan ikut menjadi bahan tertawaan karena kamu. Qi Gui menghentikan langkah kakinya dan berdiri di tempat, dengan tenang memotong kata-kata Zhao Yuexiu, hari ini aku akan pindah keluar. Semua orang terkejut. Zhao Yuexiu segera bertanya, pindah? Memangnya kamu bisa pindah kemana? Qi Gui menjawab dengan santai, masalah itu tidak perlu kamu khawatirkan. Apa maksudmu aku tidak perlu khawatir? Zhao Yuexiu mengulurkan tangannya, ingin menarik Qi Gui, aku adalah ibumu. Kalau aku tak peduli padamu, siapa lagi yang akan memedulikanmu? Kenapa kamu tak bisa seperti adikmu? Saat tangan Zhao Yuexiu belum sempat menyentuh Qi Gui, ia sudah melihat putri pertamanya itu membalikkan badan dan menatap lurus kepadanya. Tiba-tiba, Zhao Yuexiu tertegun. Mata Qi Gui gelap gulita, sangat tenang. Tatapannya kepada Zhao Yuexiu itu, bagaikan sedang melihat orang asing. Hati Zhao Yuexiu menjadi dingin dalam seketika. Kata-kata yang ingin diucapkannya pun seolah tersendat di leher, tidak bisa keluar. Zhao Yuexiu sedang menunggu Qi Gui mengatakan sesuatu, tetapi gadis itu hanya menatapnya, kemudian membalikkan badan dan naik ke atas. Ruang tamu menjadi sunyi dalam seketika. Tidak lama kemudian, Qi Gui turun dengan tas ransel hitamnya. Qi Gui berkata kepada Zhao Yuexiu dan Qi Changjing dengan nada sopan dan asing, beberapa hari ini aku sudah banyak mengganggu kalian, terima kasih banyak. Zhao Yuexiu dan Qi Changjing tidak dapat mengatakan apapun. Hingga bayangan Qi Gui menghilang di luar pintu, mereka semua baru tersadar dari kejadian mengejutkan itu. Qi Gui, dia, sepertinya memang tidak pernah membawa masuk barang bawaannya pulang ke sini. Bab 25 XIAOGUAI. Zhao Yuexiu mengira, karena sudah pindah ke rumah keluarga kaya, maka Qi Gui tidak membutuhkan barang-barang lamanya lagi, ingin mengganti semuanya dengan yang baru. Tetapi melihat situasi ini, Qi Gui sepertinya memang sama sekali tidak pernah berencana untuk pindah ke rumah keluarga Qi. Perasaan Zhao Yuexiu tiba-tiba menjadi rumit. Mau seberapa jauh hubungan mereka berdua, bagaimanapun Qi Gui tetaplah anak kandungnya. Zhao Yuexiu maju 2 langkah, ingin mengejar keluar. Tiba-tiba, Qi Yan berkata dengan sedikit ragu, aneh sekali, kakak baru hari ini mengenal teman baru, tapi ia sudah ingin segera pindah. Qi Mingkun mencibir, apanya yang aneh? Zaman sekarang, orang yang tak tahu malu itu ada banyak sekali. Kaki Zhao Yuexiu berhenti di tempat, ekspresi wajahnya pun segera menggelap, biarkan dia pergi kemanapun, sesukanya. Mulai sekarang, kita anggap saja rumah tidak pernah ada anak itu di rumah ini. Asteris. Qi Gui diantar ke Taman Qin Fang oleh Xin Gu. Gadis itu hanya membawa sebuah tas ransel hitam. Seorang pengawal muncul dari pojok tersembunyi, menyerahkan paket yang dikirim Han Xuan kepada Qi Gui. Paket itu sangat besar, setinggi pinggang Xin Gui, dan juga amat berat. Namun Xin Gu bisa membawanya dengan santai sampai ke lantai 5. Setelah meletakkan paket, Xin Gu pun pamit karena Qi Gui tidak memiliki permintaan lain lagi. Qi Gui mengambil gunting, lalu membuka paket besar tersebut. Ia melihat sebuah robot yang pendek gemuk, desainnya sangat imut, sedang berbaring di dalam paket. Keluarga Han memiliki bisnis di bidang teknologi. Beberapa tahun terakhir, mereka sedang fokus mengembangkan produk berupa robot kepala pelayan rumah tangga. Sehingga, saat Han Xuan mengirimkannya sebuah robot, Qi Gui tidak terlalu kaget. Qi Gui mengeluarkan robot itu, menekan tombol yang ada di belakang punggungnya. Setelah terdengar bunyi aktivasi,
suara robot yang seperti anak kecil itu pun mulai terdengar. Hai kakak. Aku adalah robot kepala pelayan kesayangan Anda. Nama apa yang bisa saya gunakan untuk memanggil Anda? Qi Gui. Robot menerima informasi tersebut. Hanya dalam waktu beberapa detik, ia sudah menginstal nama Qi Gui ke dalam sistemnya. Kakak Qi Gui, nama Anda bagus sekali. Oh, mulut robot ini manis juga ya. Qi Gui merasa tertarik. Siapa namamu? Robot tersebut dengan sangat sopan menjawab, kakak bisa memanggil saya dengan apapun yang Anda suka, itulah nama saya. Apa robot sekarang memang pintar berbicara seperti ini? Qi Gui sedikit terkejut, kemudian ia pun memikirkan nama untuk robot itu. Kamu begitu imut, aku akan memberikanmu nama Xiao Guai. Robot Xiao Guai menganggukkan kepalanya 2 kali. Baik. Kakak ingin Xiao Guai melakukan apa? Silakan perintah saja. Qi Gui coba memberikan perintah, apakah kamu bisa membantuku menyimpan kotak kardus itu? Baik. Xiao Guai menggunakan tangan robotnya yang pendek untuk menepuk dadanya, kemudian ia meluncur ke samping kotak kardus yang dimaksud Qi Gui. Di bawah robot itu dipasang 4 katrol kecil, sehingga bisa melindungi lantai dari goresan. Qi Gui duduk di atas sofa dan memerhatikan gerakan Xiao Guai yang lucu. Gadis itu melihat kedua tangan robot dengan lincah menjepit dan mengangkat kardus, kemudian meletakkannya tepat di samping tong sampah. Setelah itu, Xiao Guai bahkan secara otomatis memindai area penyimpanan sapu di kamar. Ia meluncur ke arah sapu itu dan menjepitnya, kemudian ia pun mulai membersihkan sisa-sisa kertas sobekan kardus yang berserakan di lantai. Setelah selesai menyapu, Xiao Guai meluncur ke depan Qi Gui, mengangkat kepala robotnya, lalu mengeluarkan suara dengan nada tinggi seolah sangat menginginkan pujian. Kakak Qi Gui, apa pekerjaanku sudah bagus? Qi Gui menepuk kepala robot Xiao Guai. Bagus sekali. Xiao Guai secara otomatis memutar lagu gembira. Melihat hal itu, Qi Gui lagi-lagi terkejut. Dulu, kamar Qi Gui dibersihkan oleh petugas khusus. Ia selalu makan di rumah sakit atau ruang penelitian, maka ini adalah pertama kalinya gadis itu menjalin hubungan dengan robot kepala pelayan. Qi Gui tidak menyangka, robot hasil penelitian keluarga Han sudah berkembang sepesat itu. Selanjutnya, Xiao Guai mulai berinisiatif untuk membersihkan seluruh rumah. Qi Gui mencolokkan port pengisian daya otomatis di dalam kamar tidurnya. Nanti saat Xiao Guai kehabisan daya, robot itu akan meluncur ke kamar tidur dan duduk manis di port tersebut untuk melakukan pengisian daya. Xiao Guai sangat pintar dan memiliki banyak fungsi. Selain masak, ia bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Robot itu bahkan bisa memanipulasi beberapa peralatan listrik sederhana. Namun kelemahannya juga sangat jelas, Xiao Gui bisa sangat cepat kehabisan daya. Bagaimanapun, memang banyak program yang perlu dijalankan untuk melakukan segala hal yang dilakukan robot itu. Sayangnya sampai saat ini, masih belum ada baterai yang bisa mendukung aktivitas jangka panjang seperti itu. Qi Gui mempelajari beberapa hal dari buku instruksi robot kepala pelayan. Setelah itu, ia bangun dari sofa dan berjalan menuju dapur. Di dalam kulkas, ada berbagai jenis sayuran dan daging yang telah disediakan Xin Gu dan pengawal lainnya. Qi Gui menyiapkan makan malam sederhana, makan, kemudian pergi tidur. Hari kedua, setelah sarapan, Qi Gui memerintahkan Xiao Guai untuk membersihkan rumah. Kemudian, ia pun keluar dengan tas ransel hitamnya. Qi Gui mengunci pintu rumahnya. Pada waktu yang bersamaan, pintu rumah sebelah dibuka dari dalam. Seorang pria dengan kacamata berbingkai emas dengan wajah yang tampan seperti pangeran atau keluarga bangsawan pun muncul dari rumah itu. Selanjutnya bab 26 muka Tuan Fu terbuat dari apa?